Yang kembali lagi di program Metropolitan Mirsa, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tak hanya menjadi momen seremonial. Bagi anak-anak berkebutuhan khusus, kesempatan mengikuti upacara dan berlomba menjadi ruang berharga untuk tumbuh, belajar, mandiri, dan merasakan keterimaan yang utuh. Dan berikut informasi reporter TV One Faisal Rinaldi dan juru kamera Ahmad Zainal. Kemerdekaan adalah hak dan juga milik seluruh anak bangsa, tak terkecuali bagi mereka yang tumbuh dalam keterbatasan. Di lereng Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, puluhan anak-anak istimewa di Immaculata Inspiring Campus merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Mulai dari baris berbaris yang dilatih dengan penuh kesabaran sampai pengibaran sang merah putih. Dan perayaan HUT kemerdekaan ini bukanlah seremonial belaka, melainkan wujud nyata cinta tanah air dan kemerdekaan untuk tetap berdaya. Suasana hangat dan penuh kasih sayang terlihat sejak pagi hari di lereng Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan sabar, para pendamping membantu anak-anak merapikan barisan dan atribut merah putih mereka. Berdiri tegap dan mengikuti tata tertib upacara mungkin bukan hal mudah bagi anak-anak istimewa ini. Namun, latihan kedisiplinan dan kesabaran sehari-hari membuat mereka mampu mengikuti seluruh rangkaian upacara dengan sangat hikmat. Tak hanya hikmat saat upacara, anak-anak istimewa dengan antusias mengikuti berbagai lomba khas 17-an yang digelar. Melatih konsentrasi dan juga kebersamaan anak-anak istimewa ini bukanlah hal yang mudah. Butuh ketulusan, ekstra kesabaran, hingga kasih sayang tanpa tepi. Di momen perayaan kemerdekaan ini, memang sekolah tak hanya mengajarkan mereka perihal fisik dan juga motorik mereka, tetapi juga menanamkan rasa percaya diri bahwa mereka berharga dan juga mandiri. Semangat! Ayo! Proses pendidikan di Immaculata Autism Boarding School memang difokuskan pada pembentukan karakter dan keterampilan dasar. Anak-anak dibimbing agar bisa mengurus diri sendiri sebagai bekal utama mereka untuk melangkah mandiri dalam kehidupan. Kurikulum itu adalah setiap anak kurikulumnya berbeda, dari mana hasilnya itu saya selalu observasi, dikatakan observasi 24 jam, paling tidak 2 minggu untuk ngerti perilaku, bicara, akademik, sosial, emosi, dan lain-lainnya. Setelah itu saya buat kurikulum, karena apa harus berbeda? Karena setiap anak kebutuhan, kondisi, kekurangan, kelebihannya itu berbeda, maka kurikulum harus berbeda. Yang pasti tujuan dari kurikulum ini paling tidak adalah anak perilakunya baik, kemudian mandiri, syukur-syukur skillnya bertambah. Nah, kenapa ini semuanya harus? Karena selalu berpikir bahwa bagaimana nanti kalau orang tuanya ini sudah tidak ada. Jangan sampai anak ini terlantar, jangan sampai anak ini tidak terurus, maka anak harus bisa mengurus diri sendiri. Itu yang paling penting dari seluruh rangkuman kurikulum tersebut. Semangat itu kemudian terlihat nyata dalam perayaan kemerdekaan kali ini. Tanpa membeda-bedakan usia dan kondisi, seluruh siswa diberikan ruang yang sama untuk mengambil peran dan berkarya. Semua anak dari yang 6 tahun sampai umur 33 tahun yang terbesar, semua itu ikut andil berperan serta di dalam pelaksanaan 17-an ini, karena mereka adalah juga anak bangsa yang juga mereka bisa ikut turut juga di dalam pembangunan, mereka juga ikut berpartisipasi juga di dalam 17 Agustus ini. Jadi kita samakan dengan anak-anak lain yang di luar sana. Jadi mereka mempunyai hak, mempunyai mereka yang sama, punya hak yang sama dari anak-anak yang lain juga. Momen ini juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi para orang tua. Melihat buah hati mereka bisa berpartisipasi dengan tertib menjadi bukti nyata dari buah kesabaran dan proses panjang yang mereka lewati. Anak-anak yang berkebutuhan khusus ini ada pada satu waktu yang mereka mungkin sudah terbatas bersama kita. Harus ada penanganan khusus kepada guru-guru yang lebih profesional. Oleh karena itu termasuk kami juga memutuskan untuk dia bergabung di Immaculata. Kami lihat perkembangannya, anak saya khususnya sudah lebih dari 4 tahun berada di sini, banyak perkembangan yang berarti.
utamanya adalah menuju kemandirian. Tadi seperti disampaikan juga oleh pimpinan yayasan, yang kita tuju adalah kemandirian dia. Bagaimana dia sejauh mungkin, semaksimal mungkin bisa mengikuti bagaimana anak-anak yang normal lainnya. Dan ini kami lihat perkembangan selama 4 tahun ini, memasuki tahun kelima, kami lihat perkembangannya cukup pesat dalam rangka kemandirian mereka. Kemeriahan perayaan kemerdekaan berlanjut ke atas panggung. Anak-anak istimewa ini unjuk diri dengan bernyanyi dan memainkan alat musik. Bisa piano, bisa juga kan harus bisa seru bermain piano. Aku haus juga. Seru, terus benar-benar asik gitu. Latihan berapa lama gitu? Butuh berhari-hari gitu buat hafalin itu lagu gitu. Tapi suka ya acara hari ini ya? Suka. Teks proklamasi dan teks Pancasila. Seru gak di tadi? Seru. Seru. Terus tadi ada nyanyi-nyanyi juga, seru gak? Seru, iya. Asik acara Iya. hari ini. Belajarnya berapa lama itu tadi sebagai pembawa teks? Kurang lebih 1 bulan. Lebih dari sekedar perlombaan, Hari Kemerdekaan bagi mereka adalah tentang keterimaan dan rasa memiliki. Setiap tawa dan langkah kecil mereka menjadi bukti bahwa keterbatasan tak pernah surutkan semangat untuk merdeka dan berdaya. Merdeka bukan hanya tentang kebebasan sebuah bangsa, tetapi memerdekakan dan juga memberi ruang dan kesempatan bagi anak spesial untuk diterima apa adanya. Dari ketulusan tawa mereka di sini pemirsa, kita belajar cinta tanah air tidak memandang keterbatasan. Dari Bogor, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Ahmad Zainal, TV One mengabarkan.